Indonesia panik. Panik kenapa? Oh, Malaysia dapat naturalisasi grade A. Beneran tuh, beneran kah? Setelah sekian lama, netizen Malay akhirnya muncul lagi. Nge-flexing mereka ada pelatih baru dan bilang fans timnas bakal takut, dan flexing juga mereka ada kiper baru. But bro, Takut. mereka lupa apa ini squad kita sekarang ya yang kemungkinan besar bakal diturunkan pas kualifikasi Pilgrim ronde 3. Kiper mereka aja mau ke JDT, kiper kita masih di MLS bro. Aduh, terus dia pemain-pemain lain dari back, gelandang, sama winger, sama striker. Aduh, habis tuh Malay. 3 orang pemain yang boleh dinaturalisasikan Malaysia. Yang pertama, Romel Morales, pemain tengah yang juga boleh bermain sebagai seorang penyerang. Ini telah bermain di Malaysia sejak 2018, bermain untuk pasukan seperti Selangor PKNS, Melaka United dan kini Kuala Lumpur City. Dan yang paling best, beliau tahun ni baru saja berusia 26 tahun. Bagus untuk long term. Yang kedua ialah pemain kegemaran rakyat Sabah, Pak Tesu. Pak Tesu atau lebih dikenali sebagai Pak Karim di Sabah telah pun bermain bersama skuad Tambadau sejak musim 2019 dan tahun ini ialah tahun ke-5 beliau. Dan fakta menariknya ialah tahun lepas beliau adalah pemain tengah paling banyak menjaringkan gol dalam Liga Super 2022 dengan 8 gol. Dan yang ketiga ialah Cece Kipre. Pemain ini telah bermain di Malaysia sejak musim 2017 bersama Terengganu sebelum menyertai Kedah pada 2020, kembali ke Terengganu pada 2022 dan musim ini bersama Kuala Lumpur City. Namun usia mungkin menjadi penghalang buat beliau untuk mewakili Harimau Malaya, memandangkan musim ini beliau akan berusia 36 tahun dan kita memang tak berapa suka striker yang berusia. Apa pendapat korang? Adakah pemain-pemain ini layak untuk dinaturalisasikan Malaysia? Cita-cita mengejar pasukan kebangsaan Indonesia. Prestasi pasukan kebangsaan Malaysia mula mendapat perhatian yang tajam kerana gagal mencapai sebarang pencapaian cemerlang. Skuad Harimau Malaya kelihatan hampa pada acara Piala Asia 2023. Kemudian Malaysia juga gagal meraih 2 kemenangan dalam kesinambungan kelayakan Piala Dunia 2026. Malah, skuad negara jiran pernah menggembar-gemborkan mereka akan layak dengan mudah sekali. Bagaimanapun, Malaysia kini merosot di tangga ketiga kumpulan D dengan kutipan 6 mata. Netizen Malaysia segera menuduh pemain naturalisasi sebagai punca di sebalik kemelesetan itu. Mereka disifatkan tidak layak untuk mempertahankan skuad Harimau Malaya dalam pertandingan antarabangsa. Selain itu, FAM sebagai sebuah persekutuan juga didakwa secara serampangan memilih pemain naturalisasi. Penduduk negara jiran kecewa dengan penaturalisasian Mohamadu Sumarih dan Romel Morales. Kedua-dua pemain ini tidak mempunyai darah Malaysia. Selain itu, terdapat pemain naturalisasi seperti Nadzo Insa yang turut dikecam rakyat Malaysia. Pemain berketurunan Spanyol ini selalu bermain teruk ketika mempertahankan skuad Harimau Malaya. FAM malah mengalami gangguan mental apabila projek naturalisasinya dikecam oleh netizen Malaysia. Mereka mahu menghentikan cita-cita naturalisasi mereka kerana tekanan orang ramai. Bagaimanapun, FAM akhirnya meneruskan projek naturalisasi dengan cara yang baharu. Mereka mempunyai cita-cita untuk mengikut jejak PSSI yang mempunyai banyak darah berkualiti. Pasukan kebangsaan Indonesia akhirnya mempunyai komposisi skuad yang dahsyat di setiap barisan. FAM segera mula menyasarkan pemain dengan kualiti grade A. Sumpah guys, negara Malaysia Siapa lagi? Tetangga kita mulai toxic lagi. Mereka mulai flexing ya, mereka mau naturalisasi Richard Chen sama Kobe J. Chong. Richard Nah, Chen. iya mereka main di Liga Inggris. Ya, tapi mereka di kasta ke-6 cuy. Kasta Bahkan ke-6. Kita ada Elkan Beget ya. Dia main di kasta ketiga Inggris sekarang di loan loh dari tim Premier League. Terus kita juga ada J.Ed Zest yang umur 23 tahun juga. Main di Serie A cuy. Aduh, Malaysia, kumaha si Mane. Bro, come on. Don't flex on us. We got better player than you guys. Ya, berita dari Malaysia di mana 4 pemain asing Liga Malaysia berpotensi untuk dinaturalisasi. Ya, Malaysia ini tidak belajar dari yang kemarin-kemarin teman-teman. Lagi dan lagi mereka menaturalisasi 4 pemain yang bermain di Liga mereka. Padahal mereka tahu selama ini mereka telah melakukan itu, tapi hasilnya tidak terjadi hal yang signifikan. Seharusnya Malaysia mencoba beberapa hal lain seperti menaturalisasi pemain diaspora atau pemain yang memiliki darah Malaysia yang bermain di Eropa. Nah, semoga FAM atau Federasi Malaysia sadar akan hal yang harus dilakukan oleh timnas Malaysia.
Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Let's go. Aku tak suka bentang bab ni, tapi memang kena ukur juga. Secok bab umur skuad Malaysia sekarang ni dengan jiran sebelah kita, Indonesia. Tak silap aku, skuad baru ni je yang beat Vietnam sebanyak 2 kali. Atas umur 27 dalam tim Indonesia, cuma berapa orang? 3 orang. Yang paling tua player Indonesia, umur berapa? 29. Itu pun member main mana lah, Liga Belanda, bukan Liga Cyprus. Just imagine skuad diorang tak ada pun yang 30 tahun tau. Again, bukan nak pandang tinggi pada Indonesia, tapi kau tengok lah jurang besar dia macam mana. NTK juga, berapa ramai player Indonesia main Liga luar. Tak nak cakap sesuatu, nanti kita sama-sama pening kan nak menyebut nama kelab yang diorang wakil lah. Itu satu. And aku nak sentuh sikit bab player kacukan, bab naturalize. Kalau kau tengok nama yang agak putih dalam skuad baru ni, ada 4 orang player je yang umur dia 26, 27. Siapa dia? Dion Cruz, Dominic Tan, Tuk Wiki, Romo Morales. 4 orang kan, kau sabar sekejap. Hendrik Dos Santos, 29 nak masuk 30. Corbin Ong, Daniel Ting, Darren Lock, umur dah 32 ke 33. Nak lagi seronok untuk masa depan Malaysia, bab player kacuk, bab player naturalize ni, Brandon Gunn, Paulo Jose dah 35. Aku tak cerita lagi yang sebagainya. Yang overall squad kita ni memang dah ramai lebih daripada 30 dah. Masih singkat baru ni pun Malaysia, tim paling tinggi player naturalize 14 orang. End up 1 point juga. Aku tak cakap program ni tak betul, tapi tengoklah umur berapa bila diorang kena panggil pula. Tengoklah bila gameplay teruk, tengok je lah body language masing-masing. Lagi bila main tengah bertekabur, serupa nak retire terus dari tim Malaysia. Yang aku cerita bab umur ni, belum cerita umur saudara Zul Helmi lagi tau. Member dah umur 38 sekarang. Nasib member tak terlibat. Kalau tidak, masak aku cakap. Erick Thohir yang merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia sekarang ni bukan biasa-biasa tau. Dia ni merupakan bekas empunya pasukan Inter Milan dan DC United. Dan sekarang ni pun dia merupakan antara empunya pasukan Oxford University di Liga 1 Inggeris. Tapi yang peliknya, dia ni pegang jawatan Menteri Badan Usaha Milik Indonesia, bukan Menteri Sukan Indonesia tau. Jawatan kabinet macam tak kena. Tapi kenapa benda ni berlaku? Kerana majoriti Persatuan Bola Sepak Wilayah dan Kelab Indonesia memilih dia untuk menguruskan bola sepak Indonesia, dan ternyata dalam tempoh beberapa bulan ni dia dah berjaya membawa Indonesia pergi sangat jauh, bahkan meninggalkan pasukan Asia Tenggara lainnya di belakang. Ternyata betapa pentingnya memilih ketua yang betul, yang memang ada hala tuju yang jelas, bukan disebabkan kroni semata-mata. Saya yakin bola sepak Indonesia semakin baik kerana pengurusannya yang mantap. Tuliskan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa repost dan follow sekali. Timnas Indonesia sekarang menjadi public haters ya, banyak sekali negara-negara yang nggak suka nih, mulai benci, mulai senewan sama kelakuannya Timnas Indonesia. Selain di ASEAN ya, ada Malaysia, Vietnam sama Thailand yang media-medianya serta netizennya itu sering banget nyinyirin Timnas Indonesia. Nah, sekarang mulai merambat nih bahwa Timnas Indonesia ini dianggap tim yang paling menyebalkan untuk saat ini. Ya, yang pertama itu adalah Cina ya. Cina ini merasa nggak terima kalau rivalitas mereka di grup C itu negara-negara besar seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia lebih mewaspadai Timnas Indonesia daripada Timnas Cina. Ya, secara ranking Cina kan jauh lebih unggul daripada Indonesia, tapi secara kewaspadaan negara-negara besar langganan Piala Dunia itu justru mewaspadai Indonesia. Itulah yang membuat Cina itu ya senewan lah. Kenapa harus memandang Timnas Indonesia lebih dari Timnas Cina gitu, hingga akhirnya mereka ya melakukan trik seperti merubah venue di Indo Stadion ya, seperti itulah ya. Tambah lagi satu musuhnya dari Timnas Indonesia. Lalu yang kedua itu ada Korea. Sejak Korea Selatan dibenamkan oleh pasukan Sintayong di Piala Asia U23, apalagi ditambah dengan dibajanya Yoon Gi-hun untuk menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia khusus untuk striker, Korea Selatan sudah mulai menabur benih-benih kebencian. Ya, talenta-talenta yang bagus-bagus sudah dibaca oleh Sintayong untuk membangun sepak bola dan timnas di Indonesia. Sampai Johnson mengangkat bahwa setotalitas itu Sintayong membangun sepak bola di Indonesia. Nah, inilah yang menjadi polemik di Korea Selatan. Kenapa Korea justru harus kehilangan talenta-talenta pelatih-pelatih berbakat mereka untuk bergabung ke timnas Indonesia. Lalu yang ketiga ada juga Australia. Nah, Australia pun sama nih, sejak dikalahkan timnas Indonesia dan membuat mereka tersingkir dari babak grup Piala Asia U23 kemarin, tensinya antara timnas Indonesia dan timnas Australia makin tinggi. Ya, seperti yang kita tahu kemarin waktu di Piala AFF, ketika timnas Australia mencetak gol, pemain-pemain mereka itu merayakan gol itu dengan overreacted ya, overacting lah ibaratnya seperti itu. Ini merupakan buntut adu gengsi antara timnas Indonesia dan timnas Australia ini. Nah, tambah lagi tuh satu musuhnya. Lalu yang terakhir nih, yang sebenarnya terluka tapi game-game baik ya, itu adalah Belanda. Ya, jelas Belanda itu makin terluka dan makin sensitif sama timnas Indonesia karena banyak sekali pemain-pemain muda dari Belanda
yang masih mempunyai darah keturunan Indonesia dibajakin semua. Dan itu membuat ya harus diakui membuat kualitas timnas Indonesia itu jauh lebih berkualitas. Nah, ke depan kelihatannya makin banyak yang gak suka sama timnas Indonesia, apalagi kalau masuk Piala Dunia. Berapa timnas Indonesia menuju Piala Dunia? Timnas Indonesia memang agak lain sekarang, agak lain. Musuhnya memang benar apa yang dikatakan tadi. Musuhnya itu semakin bertambah di kancah sepak bola. Bagaimana respon Australia, bagaimana respon Cina, bagaimana respon Korea Selatan, apalagi Malaysia. Yang saat ini memang Malaysia itu kita alhamdulillah lah lebih di atas Malaysia untuk saat ini dalam segi apapun untuk saat ini teman-teman ya. Dan Malaysia pun berusaha untuk bagaimana mencontek, meniru bagaimana sih keberhasilan timnas Indonesia atau PSSI dengan cara merekrut pemain-pemain naturalisasi. Tapi apa yang dilakukan Malaysia itu seperti yang dilakukan Indonesia awal-awal menaturalisasi, yaitu Indonesia itu mengambil pemain-pemain yang main di Liga 1 ya, tentu kualitasnya berbeda. Dan Malaysia juga melakukan hal yang sama, menaturalisasi pemain-pemain yang dimainkan di Liga Malaysia. Mereka naturalisasi, tentu kan levelnya berbeda dengan pemain diaspora begitu kan, beda yang main di luar negeri begitu. Jadi Malaysia itu merasa gagal ketika menaturalisasi pemain Liga 1, menaturalisasi pemain Liga Malaysia. Mereka merasa gagal karena tidak ada perkembangan apapun, bahkan tidak bisa lolos kualifikasi Piala Dunia, nggak bisa lolos ya. Baru-baru ini memang mereka juga pamer nih, lagi pamer naturalisasi seorang Richard Chen ya, kalau nggak salah teman-teman, yang main katanya di Liga Inggris. Tapi salah ya, mereka itu mainnya di kasta ke-6 Liga Inggris loh. Bandingkan dengan Elkan Bagot, kasta ketiga, kemudian Zayed Zes, Serie A Italia. Ya kita nggak boleh jumawa. Tentu dengan perkembangan sepak bola Indonesia, negara tetangga mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha untuk bagaimana menyaingi, bahkan mengungguli timnas kita. Ini bukan hal yang mudah teman-teman untuk mempertahankan, dan timnas kita saya yakin kan sedang berproses untuk lebih baik. Ya, tentu kita harus mempertahankan itu semua dengan dukungan kita semua, dengan dukungan supporter, fans, dan tentunya dengan tangan dingin seorang Erick Thohir. Jadi ini Erick Thohir memang luar biasa menangani PSSI dan timnas. Ya, kita dukung Pak Erick untuk dapat membawa tim nasional kita ke arah yang lebih tinggi. Assalamualaikum.